Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan coba mempraktekkan cara penggunaan papan alat peraga congklak konfigurasi elektron untuk unsur golongan utama. Tetapi sebelum saya mempraktekkan alat peraga ini, saya akan menampilkan video tutorial pembuatan papan alat peraga ini. Berikut video tutorialnya. Baik teman-teman, sebelum saya mempraktekkan tutorial cara pembuatan papan alat peraga ini, terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah triplek bekas, atau bisa teman-teman menggunakan styrofoam atau bahan-bahan yang lain. Di sini saya menggunakan triplek bekas. Kemudian kita siapkan yaitu isolasi warna hitam sebagai pinggirannya. Kita mengisolasi pinggiran dari triplek ini. Kemudian kita siapkan juga mistar dan cutter untuk jika papannya kurang baik seperti papan saya ini, maka kita bisa memotong pinggirannya supaya menjadi lebih baik dengan menggunakan mistar tentunya. Kemudian teman-teman juga menyiapkan lem, kemudian gunting, kemudian double tip, kemudian spidol juga teman-teman siapkan. Kemudian di sini ada gelas aqua. Gelas aquanya saya sudah potong seperti ini. Jadi kita bisa menyiapkan sekitaran 5 sampai 10 gelas aqua seperti ini. Kemudian di sini saya menggunakan biji-biji asam. Teman-teman sekalian juga bisa menggunakan kacang tanah misalnya, atau biji-biji yang lain. Tapi di sini saya menggunakan biji asam. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian bisa membuat keterangan-keterangan di papannya. Di sini saya sudah membuat pola atau membuat keterangan lewat laptop, saya print. Jadi teman-teman bisa juga misalnya menggunakan tulisan tangan. Bagi teman-teman yang punya kreativitas tinggi bisa ditulis menggunakan tangan. Tetapi di sini saya langsung print seperti ini, teman-teman dilihat. Jadi ada kulit K, L, M, N dan seterusnya. Kemudian yang ini nanti ketika saya gunting-gunting, nanti saya tempelnya di bulatan warna kuning ini. Kemudian di sini juga yang warna biru ada angka-angkanya juga sebagai bulatan-bulatan elektron nantinya. Kemudian di sini ada angka-angka unsur dan nomor atomnya. Ini adalah kartu unsur. Kemudian di sini juga saya tuliskan rumusnya. Nanti saya tempel di papan konfigurasi elektronnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung coba tampilkan papan alat peraga yang sudah jadi. Kemudian saya coba tutorialkan cara penggunaannya atau cara pembuatannya. Ya, baik teman-teman, seperti ini tampilan dari alat peraga yang saya sudah buat. Teman-teman bisa lihat seperti apa. Jadi dari triplek bekas tadi jadi ini seperti ini. Saya sesuaikan dengan keinginan saya seperti apa besar dari triplek yang saya gunakan. Teman-teman sendiri juga bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Jadi di samping triplek, teman-teman juga bisa menggunakan media-media yang lain, misalnya styrofoam atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian di sini saya di pinggiran tripleknya saya menggunakan lakban atau isolasi warna hitam untuk menempelkan di pinggiran-pinggirannya supaya tampilan alat peraga ini bisa lebih baik. Jadi saya menggunakan cutter untuk memotong pinggiran-pinggiran dari triplek ini, dan saya sesuaikan ukurannya juga menggunakan cutter tersebut
sehingga ukurannya bisa dilihat di layar seperti ini, ukuran dari alat peraga yang saya gunakan. Kemudian teman-teman, selanjutnya teman-teman sekalian bisa lihat di layar. Jadi apa yang kalian lihat di layar ini teman-teman, ini adalah saya menggunakan pola saya membuat pola di laptop, di Word, kemudian saya memprintnya seperti ini teman-teman. Saya sudah print seperti ini. Jadi pertama-tama itu saya membuat keterangan dari judul dulu, coklat konfigurasi elektron seperti ini. Kemudian saya gunting dan saya coba tempelkan di papannya. Sebelumnya saya belum menempelkan, masih meletakkan saja, belum menempelkan seperti itu. Kemudian setelah itu saya mulai menggunting bagian kulit-kulitnya seperti ini teman-teman. Saya tidak langsung menempelnya juga, saya meletakkan terlebih dahulu di papannya. Nah setelah itu saya menggunting bulatan-bulatan warna kuning ini teman-teman. Jadi angka dan bulatannya itu tidak menyatu tetapi terpisah, tapi saya menempelkannya itu menggunakan lem seperti itu. Jadi bulatannya ini terpisah angka dan bulatannya. Jadi teman-teman sendiri bisa lihat di layar. Kemudian di sini juga ada elektron terluar teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Saya coba meletakkan terlebih dahulu, belum menempelkannya. Tujuannya supaya bisa sesuai dengan ukuran triplek yang kita sudah tentukan ini, supaya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Maka kita letakkan terlebih dahulu, jangan dulu ditempel. Nah kemudian di sini juga saya letakkan rumus, tulis rumus di sini, keterangan rumusnya 2n-2. Kemudian di sini inti atom nanti ditempelkan oleh ini. Kemudian ada keterangan elektron di sini, bulatan-bulatan elektron yang saya buat. Nah, bagaimana cara pembuatan dari bulatan-bulatan elektron ini? Jadi polanya juga sama, saya buat di Word dan setelah itu saya gunting, saya tempel menggunakan karton bekas teman-teman, bisa dilihat. Kemudian saya tempelkan dan saya potong menggunakan gunting. Teman-teman juga bisa memotongnya itu menggunakan cutter teman-teman, seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini, ada karton dan bulatan elektron yang saya buat polanya di Word. Setelah itu teman-teman ya ini. Jadi seperti ini juga polanya, kita gunting kemudian kita tempel di karton bekas, lalu kita potongnya menggunakan gunting atau cutter teman-teman, seperti itu. Lebih praktis bisa menggunakan cutter karena cutter lebih tajam daripada gunting, gitu. Kemudian teman-teman, setelah kita meletakkan setiap keterangan-keterangan yang ada, jika sudah pas maka teman-teman sekalian bisa langsung menempelkan. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan spidol. Papan saya ini masih kurang bagus bulatannya, jadi teman-teman bisa menggunakan lebih baik lagi. Jadi hubungkan menggunakan spidol teman-teman, bisa dilihat di layar ya teman-teman, ini menggunakan spidol. Kemudian teman-teman, jika teman-teman sekarang sudah menempelkan seluruhnya, maka teman-teman juga bisa menggunakan plastik bening yang di tempat fotokopian banyak dan ditempelkan di alat peraganya. Tujuannya apa? Supaya tulisan-tulisan atau keterangan-keterangan yang ada di papannya itu bisa terlindungi ketika terkena air, jadi tidak gampang rusak dia. Seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana cara supaya keterangan-keterangan ini bisa menempel gitu? Kita menggunakan apa? Jadi di sini saya menggunakan double tip.
saya tempelkan di setiap tempat-tempat yang mau ditempelkan, baik itu kartu unsur ataupun bulatan-bulatan elektron dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti ini, ditempelkan menggunakan double tip. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh. Dan di sini juga terdapat double tip teman-teman, supaya bisa melekat satu persatu. Ya, baik, itu saja tutorial cara pembuatan congklak konfigurasi elektron ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan cara pembuatannya dari awal, tetapi secara gambarannya seperti tadi saya membuat alat peraga ini. Dimulai dari tripletnya teman-teman, kemudian saya sesuaikan ukurannya, saya potong menggunakan cutter dengan mixer tentunya untuk supaya lurus. Kemudian di pinggirannya saya menggunakan lakban atau isolasi warna hitam. Kemudian pola-pola ini saya buatnya menggunakan word. Kemudian saya gunting, saya coba letakkan di papan ini supaya ukurannya sesuai, tidak lebih tidak kurang. Nah, setelah pas maka saya tempel seperti yang teman-teman lihat. Setiap keterangannya itu saya tempel, kemudian saya hubungkan menggunakan spidol. Kemudian tidak lupa di sini bulatan-bulatan elektronnya juga saya gunting dan saya tempelkan di karton bekas. Setelah itu saya menempelkan double tip supaya bulatan-bulatan ini bisa melekat kartu unsurnya juga, dan gelas aqua ini bisa melekat di papan konfigurasi elektron ini. Mungkin itu saja tutorial cara pembuatan alat peraga ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi tutorial cara pembuatan papan alat peraga congklak konfigurasi elektron untuk unsur golongan utama. Di sini saya akan coba mempraktekkan cara penggunaan alat peraga ini. Ya, semoga dengan saya menampilkan cara penggunaan alat peraga ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk bisa lebih berinovasi atau lebih kreatif ketika kita menerapkan pembelajaran di dalam kelas, khususnya materi konfigurasi elektron ini. Ya, pertama-tama teman-teman kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu yang pertama adalah gelas aqua yang sudah dipotong seperti ini. Jadi saya buatnya lumayan, sekitaran 5-10 gelas aqua. Kemudian di sini saya menggunakan biji-biji asam sebagai elektronnya dan gelas aqua ini tadi sebagai wadahnya. Kemudian teman-teman di sini bisa dilihat saya sudah membuat kartu unsur teman-teman. Nanti akan kita tempelnya di sini. Kita tempelnya di sini. Ya, kemudian di sini juga sudah ada bulatan-bulatan elektron. Saya menempelnya di sini. Tetapi teman-teman sekalian juga bisa membuat cadangannya seperti 18 dan 8. Teman-teman bisa membuat cadangannya. Baik teman-teman, saya akan coba mempraktekkan alat peraga ini. Kita mulai dari unsur yang nomor atom yang kecil, misalnya yaitu unsur C dengan nomor atom 6. Kita tempelnya di sini teman-teman. Ya, pertama-tama saya akan gunakan bahan dari gelas aqua ini teman-teman, gelas aqua dan biji asam. Oke. Pertama kita tempelkan di kulit K. Perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah maksimal elektron pada kulit K itu adalah 2 elektron. Jadi kita isi 1, 2. Kemudian teman-teman kita berpindah ke kulit L. Nah, untuk mencapai angka 6 maka kita butuhkan 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ditempelkan di sini, tetapi kita tempelkan di elektron terluar. Kita tempelkan di keterangan elektron terluarnya teman-teman. Maka kita dapat konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Dan elektron valensinya adalah 4 atau elektron yang terletak pada kulit terluar. Seperti itu.
Nah, bagaimana cara menggunakan bulatan-bulatan elektron ini? Jadi yang pertama kita tempelkan di kulit K terlebih dahulu teman-teman, yaitu angka 2. Setelah itu kita pindah ke kulit L, yaitu 4. Ketika dijumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Elektron valensinya 4. Kemudian kita pindah ke unsur yang memiliki nomor atom yang sedikit lebih besar. Misalnya Al dengan nomor atom 13. Kita menggunakan gelas ini lagi tadi. Pertama kulit K, teman-teman sudah tahu kan, jika kulit K itu jumlah maksimal elektronnya adalah 2 elektron, 1, 2. Setelah itu kita pindah ke kulit L. Kita hitung sebanyak 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tambah 8, 10. Berarti kita butuhkan 3 elektron lagi agar mencapai 13 elektron untuk unsur Al ini. Maka kita tempelnya di sini di elektron terluar sebanyak 3 elektron. Maka ketika kita jumlahkan 2 tambah 8 10 tambah 3 sama dengan 13. Seperti itu. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8 dan 3. Dan elektron valensinya adalah 3. Nah, bagaimana untuk menentukan periode dan golongannya? Untuk menentukan periode dan golongannya, teman-teman, untuk menentukan periode, teman-teman sekalian lihat berapa kulit yang terisi. Di sini yang terisi adalah 3 kulit, 1, 2, 3. Maka unsur ini berada pada periode ke-3. Dan untuk menentukan golongannya, teman-teman sisa melihat pada elektron terluarnya. Elektron terluarnya di sini terdapat 3 elektron, maka unsur ini berada pada golongan 3A. Baik, kita pindah ke unsur yang lebih besar, yaitu Br. Unsur Br dengan nomor atom 35. Ya, di sini kita gunakan bulatan-bulatan elektron saja, teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu cara penggunaan gelas aqua dengan biji-biji asam ini. Sekarang untuk angka-angka yang lebih besar ini kita gunakan bulatan-bulatan elektron. Ya, kita mulai dari kulit K, yaitu 2 elektron. Ya. Kemudian kulit L, yaitu 8 elektron. Kemudian kulit M, yaitu 18 elektron. Kulit M sudah berapa, teman-teman? 2 tambah 8 10 tambah 8 28. Berarti berapa elektron lagi supaya bisa mencapai 35? Ya, betul sekali. 7 lagi. Kita tempelnya di sini. Jadi setiap kulitnya kita lihat ya, teman-teman. Di sini kan kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Nih. Coba kita jumlahkan. 2 tambah 8 10 tambah 18 28 tambah 7 35. Seperti itu. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18 dan 7. Elektron valensinya atau elektron yang terletak pada kulit terluar adalah 7. Kemudian untuk menentukan unsur ini berada pada periode keberapa, kita lihat berapa kulit yang terisi. 1, 2, 3, 4. Maka unsur ini berada pada periode ke-4. Nah, untuk menentukan golongannya kita lihat pada elektron terluarnya. Elektron terluarnya adalah 7, maka unsur ini berada pada golongan 7A. Seperti itu. Baik, kita kembalikan lagi di posisinya bulatan-bulatan elektron ini, teman-teman. Oke. Kita ambil contoh yang lebih besar lagi, teman-teman. Ra dengan nomor atom 88.
Ini lumayan besar ya teman-teman. Jadi kita harus lebih teliti dalam menghitung. Jadi jika teman-teman memiliki kemampuan berhitung yang lebih kuat, maka akan dengan cepat menentukan konfigurasi elektron dari unsur Ra ini. Kita mulai dari kulit L. Kulit L maksimalnya adalah 2. Kemudian kulit M, L 8, M 18, N 32. Kita hitung sudah berapa? 2 tambah 8 10, tambah 8 28, tambah 32 60. Oke. Kita tempelkan lagi angka 8 teman-teman. 60 tambah 8. Oke. Kita tempelkan angka 18 teman-teman. Apakah masih bisa 18? 2 tambah 8 10, tambah 8 28, tambah 32 60, tambah 18 78. 78 berarti kita masih harus tempelkan 8 lagi di sini teman-teman. 78 tambah 8 86. Maka elektron terluarnya diperoleh adalah 88 seperti itu teman-teman. Jadi semua kulit terisi, kulit K sampai kulit Q tetap terisi. Coba kita hitung kita hitung ulang. 2 tambah 8 10, tambah 18 28, tambah 32 60, tambah 18 78, tambah 8 86, tambah 2 88. Seperti itu. Jadi semua kulit terisi, dari kulit K sampai kulit Q terisi teman-teman. Dari konfigurasi elektronnya dapat kita ketahui yaitu 2, 8, 18, 32, 18, 8 dan 2. Jadi kenapa di sini bisa double-double 18, 18, 88? Mungkin teman-teman sekalian bisa menuliskan alasannya di kolom komentar. Nah, konfigurasi elektronnya tadi 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2. Sementara elektron valensinya adalah 2 atau elektron yang terletak pada kulit terluarnya. Nah, bagaimana dengan periode dan golongannya? Seperti di awal tadi, untuk menentukan periode kita lihat berapa kulit yang terisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kulit yang terisi, maka unsur Ra ini berada pada periode ke-7. Nah, untuk menentukan periodenya kita lihat, untuk menentukan golongannya kita lihat elektron yang terletak pada kulit terluarnya. Di sini elektron yang terletak pada kulit terluar adalah 2 elektron. Maka unsur ini berada pada golongan 2A. Ya, kita kembalikan lagi di posisinya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham cara penggunaan papan konfigurasi elektron ini? Jika teman-teman belum paham, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, terima kasih. Di video kali ini saya akan coba mempraktikkan alat peraga coklat konfigurasi elektron subkulit. Jika di video sebelumnya saya mempraktikkan penggunaan alat peraga konfigurasi elektron kulit, kali ini saya akan coba mempraktikkan penggunaan alat peraga coklat konfigurasi elektron subkulit. Tetapi sebelum saya mempraktikkan cara penggunaan alat ini, saya ingin sedikit berbagi tentang cara pembuatan alat ini. Yang pertama-tama teman-teman siapkan triplek seperti di video saya sebelumnya tentang pembuatan konfigurasi elektron kulit. Untuk alat ini juga saya menggunakan triplek bekas.
Untuk ukurannya teman-teman sekalian bisa menyesuaikan, dan teman-teman juga bisa menggunakan styrofoam. Jika tidak memiliki triplek bekas, teman-teman bisa menggunakan styrofoam atau bisa juga menggunakan karton. Ya, disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman sekalian. Kemudian di pinggirannya teman-teman, saya menggunakan lakban warna hitam supaya tampilannya lebih menarik dan lebih baik tampilannya. Di pinggirannya saya memotong menggunakan cutter dengan bantuan misap tentunya supaya lebih rata, lebih lurus. Nah, kemudian teman-teman, seperti alat dan bahan di video saya sebelumnya, saya juga menggunakan lem, menggunakan gunting, menggunakan double tip, kemudian menggunakan mistar, cutter, seperti itu teman-teman. Dan untuk pola-polanya ini dari judul sampai di keterangan-keterangannya ini saya membuatnya di Word. Jika teman-teman lebih kreatif, teman-teman bisa menulisnya, mengukirnya. Tetapi jika teman-teman mau lebih praktis, bisa mengikuti cara saya membuat pola di Word dan dicetak, kemudian sisa ditempelkan seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya, pertama-tama saya menggunting bagian judulnya teman-teman seperti ini, teman-teman lihat. Ya, sebelum ini saya melapisi papan triplek saya dengan menggunakan kertas polos supaya tampilannya lebih menarik. Kemudian mulai pada bagian judul saya menggunting, kemudian pada subkulit S, subkulit P, D, dan F. Jadi setiap warna, setiap subkulitnya ini saya buatnya berbeda-beda teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, jadi ada warna ungu, warna kuning, warna biru, dan ada juga warna orange teman-teman. Jadi saya beda-bedakan warna di setiap subkulitnya. Jadi di sini subkulit S-nya berwarna biru, P-nya berwarna ungu, ini orange dan kuning. Seperti itu. Warnanya berbeda-beda. Kemudian di sini juga garis-garisnya teman-teman sendiri bisa lihat garis-garisnya ini. Saya juga buat polanya menggunakan Word supaya lebih simpel. Dan tidak lupa teman-teman, di setiap ininya saya tempelkan kertas bening supaya lebih awet. Atau teman-teman sekalian bisa secara full dari alat peraga ini ditempelkan menggunakan plastik bening supaya ketika terkena air alat peraga ini tidak rusak dan bisa bertahan. Di setiap siswa baru kita menerapkan menggunakan alat peraga ini masih bisa bertahan sampai 2-3 tahun teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, sama halnya di video saya sebelumnya, saya tidak langsung menempelnya teman-teman. Saya meletakkan terlebih dahulu. Jika sudah saya lihat sudah pas, kemudian saya tempelkan satu persatu sesuai dengan tampilan atau sesuai dengan ukuran triplek yang saya miliki. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit tutorial atau sedikit tips untuk cara pembuatan alat peraga ini. Semoga cara pembuatan alat peraga yang saya sudah sampaikan ini bisa memudahkan teman-teman sekalian untuk membuat alat peraga ini. Ya, jadi tujuannya alat peraga ini adalah untuk memudahkan kita menyampaikan materi kepada siswa, dan siswa juga bisa lebih paham terkait materi ini teman-teman. Karena jika kita hanya menjelaskan di papan, teman-teman, siswa itu sedikit kesulitan. Maka kita siasati dengan menggunakan alat peraga ini. Mudah-mudahan anak-anak itu bisa paham, bisa lebih paham. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri gimana penggunaan alat peraga ini ketika kita mengajarkannya di dalam kelas. Itu saja tutorial atau sedikit cara pembuatan alat peraga ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, saya akan coba mempraktekkan
cara penggunaan coba konfigurasi elektron seperti ini. Ya, pertama-tama kita coba dulu atom atau unsur yang memiliki nomor atom yang sedikit kecil, misalnya C. Kita tempelnya di sini, teman-teman. Jadi di perbedaan coklat ini, coklat konfigurasi subkulit dan kulit, di kulit tadi kita menggunakan bulatan-bulatan elektron, tetapi di sini kita hanya menggunakan botol menggunakan gelas aqua yang sudah dipotong dan biji-biji asam. Ya, kita mulai dari pengisiannya dari subkulit 1S. Perlu diingat teman-teman bahwa di subkulit S itu jumlah elektron maksimalnya adalah 2 elektron. Di subkulit P jumlah maksimal elektronnya adalah 6 elektron. Di subkulit D jumlah maksimal elektronnya adalah 10. Dan di subkulit F jumlah maksimal elektronnya adalah 14. Kita mulai dari subkulit 1S. Jadi jumlah maksimal elektronnya tadi adalah 2 elektron. 1, 2. Kita cara menentukannya itu atau cara mengisinya itu kita mengikuti arah panah dari alat ini. Jadi tujuannya itu supaya memudahkan kita dalam pengisian elektron pada subkulitnya. Jadi kita mulai dari 1S, kemudian kita berpindah lagi di panah yang ini yaitu 2S, kemudian pindah ke sini yaitu 2P dan 3S, kemudian pindah di sini, kemudian di sini dan seterusnya, teman-teman. Baik, setelah kita mengisi subkulit 1S, kita pindah pada subkulit 2S. Sini tekannya. Sebanyak 2 elektron. Sudah berapa? Ya, sudah 4 elektron yang terisi, yaitu 2 dan 2 yaitu 4 elektron. Kemudian kita pindah ke subkulit P. Nah, jumlah maksimal elektron pada subkulit P adalah 6 elektron. Tetapi di sini sisa 2 elektron yang dibutuhkan supaya mencapai 6. Jumlahnya 6 dari nomor atom unsur C. 1, 2. Ya, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2 dan 2p2. Dari mana angka-angka 2 itu? Dari jumlah elektronnya. 1s2 elektronnya ada 2, kemudian 2p2, kemudian 2s2 dan 2p2. Seperti itu. Itu adalah konfigurasi elektronnya. Nah, bagaimana menentukan elektron valensinya atau elektron yang terletak pada kulit terluar? Jadi yang terletak pada kulit terluar yaitu adalah subkulit S dan subkulit P. Tidak bisa hanya satu subkulit yang diambil, tetapi harus 2 subkulit jika unsur tersebut berakhiran pada P, berakhiran pada D dan berakhiran pada F. Tetapi kalau unsur itu berakhiran pada subkulit S, maka unsur itu cuma subkulit S-nya yang diambil. Tetapi kalau dia berakhiran pada subkulit P, subkulit D dan subkulit F, maka ditambahkan dengan subkulit S-nya. Tetapi dilihat dari koefisien yang terbesar. Jadi koefisien yang terbesar yang diambil. Jika elektron terluarnya D-nya adalah koefisiennya 3, kemudian S-nya koefisiennya 4 dan P juga koefisiennya 4, maka diambil adalah subkulit S dan subkulit P. Jadi elektron valensinya adalah karena 2 subkulit yang diambil yaitu subkulit S dan subkulit P, 2S dan 2P, maka elektron valensinya sejumlah 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Itu adalah elektron valensi. Nah, bagaimana dengan periode dan golongannya? Untuk menentukan periode, kita lihat pada angka atau pada koefisien dari elektron valensinya. Di sini elektron valensinya subkulit terluarnya angkanya yang terbesar adalah angka
2. Maka unsur ini berada pada periode kedua. Dan untuk menentukan elektron valensinya, untuk menentukan golongannya kita lihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Nah, jumlah elektron pada kulit terluarnya ada berapa? Ya, ada 4 elektron. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka unsur ini berada pada golongan 4A. Pertanyaannya, kenapa Pak Guru dia bisa berada pada golongan A, bukan golongan B? Dari unsur yang berada pada golongan A, ketika unsur itu berakhiran pada subkulit S dan subkulit P, atau unsur itu berakhiran pada subkulit D, itu adalah unsur dengan golongan A. Jika unsur itu berakhiran pada subkulit S dan D, maka unsur itu berada pada golongan B, seperti itu. Ya, kalau S dan F itu adalah golongan A. Ya. Baik, kita ambil contoh yang memiliki nomor atom yang sedikit lebih besar. Kita contohkan misalnya Si. Kita tempelkan di sini. Kita mulai dari kulit atau kita mulai dari subkulit 1S. Jadi jumlah elektron maksimalnya adalah 2 elektron. Kemudian kita pindah di subkulit 2S, yaitu 2 elektron 1 2. Setelah itu kita pindah ke subkulit 2P. Sebanyak berapa jumlah elektron maksimal pada subkulit P? Ya, sebanyak 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita berpindah pada subkulit 3S. Sudah berapa? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Di subkulit 3S jumlah elektron maksimalnya adalah 2. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke subkulit 3P. Jadi jumlah elektron maksimalnya ada berapa? 6 elektron. Tetapi untuk mencapai angka 14, maka kita tambahkan berapa lagi? Ya, kita tambahkan 2 lagi. Kita hitung. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 2 14. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Seperti itu konfigurasi elektronnya. Nah, untuk menentukan unsur ini berada pada periode keberapa dan golongan berapa, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa untuk menentukan periodenya kita lihat koefisien terbesar dari elektron terluarnya. Jadi angka yang terbesar atau koefisien yang terbesar adalah angka 3. Maka unsur ini berada pada periode ketiga. Nah, untuk menentukan elektron valensinya, untuk menentukan golongannya, kita lihat jumlah elektron yang terletak pada kulit terluarnya. Jumlah elektron yang terletak pada kulit terluar adalah 4 elektron, karena di sini ada 3S dan 3P. 4 elektron, maka unsur ini berada pada golongan 4A. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa unsur ini berada pada golongan A ketika dia berakhiran pada subkulit S dan subkulit P. Seperti itu. Baik, kita ambil contoh yang lain. Misalnya kita ambil contoh, ya, misalnya kita ambil contoh unsur Ka dengan nomor atom 19. Kita tempelnya di sini lagi, teman-teman. Ya, kita mulai dari subkulit 1S, yaitu 2 elektron. 1 2. Kemudian 2S, yaitu 2 elektron, 1 2, kemudian 2P, 1 2 3 4 5 6,
kemudian subkulit 3S 1 2, kemudian subkulit 3P 1 2 3 4 5 6. Kita hitung sudah berapa? 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Berarti 1 kulit lagi, 1 subkulit lagi, itu 1. Seperti ini teman-teman. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Nah, bagaimana untuk menentukan elektron valensinya? Kita lihat pada elektron yang terletak pada kulit terluarnya. Untuk menentukan elektron valensi dari unsur ini, kita lihat pada kulit terluarnya. Di sini kulit terluarnya adalah 4s, ya. Jadi 4s tadinya kita gabungkan S dan P, sekarang karena dia seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, ketika dia berakhiran dengan S maka tidak digabungkan dengan P atau D atau F. S itu berdiri sendiri seperti ini. Tetapi ketika S baru kemudian P dan seterusnya maka itu digabung ya. Jadi unsur ini elektron valensinya adalah 1, ya. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Elektron valensinya adalah 1, ya. Nah, bagaimana untuk menentukan periodenya? Kita lihat koefisien yang terbesar. Koefisien yang terbesar adalah angka 4, maka unsur ini berada pada periode ke-4. Nah, bagaimana dengan golongannya? Golongannya kita lihat pada konfigurasi elektron atau elektron valensi yang kita lihat, yaitu pada subkulit 4s, maka unsur ini berada pada golongan 1A. Kenapa dia golongan A? Karena berakhiran pada subkulit S. Ketika unsur itu berakhiran pada subkulit S dan D, maka unsur itu berada pada golongan B. Nah, bagaimana dengan konfigurasi elektron dari 35Br? Ya, mungkin teman-teman sekalian bisa mencarinya sendiri dan meninggalkan komentar di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.